Latihan soal ini berisikan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi USP Bahasa Inggris SMA tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Asri Musdafid, channel informasi, tutorial, dan pembelajaran. Baiklah, kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan USP Bahasa Inggris SMA tahun ajaran 2020 dan 2021. Latihan soal ini berisikan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi USP Bahasa Inggris SMA tahun ajaran 2020-2021. Yang kisi-kisi tersebut latihan soalnya diambil dari berbagai sumber, baik itu dari buku dan dari Google. Untuk kelas 10 ada 6 materi yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah self-introduction and family relationship. Kemudian yang kedua adalah expression of congratulation. Dilanjutkan dengan descriptive text, announcement, recount text, dan yang terakhir kita akan membahas tentang narrative text. Kemudian untuk kelas 11 atau grade 11 ada 6 materi yang akan dibahas juga. Yang pertama adalah expression of giving offer, expressions of giving opinion, invitations, analytical exposition text, personal letter, dan yang terakhir adalah cause and effect. Kemudian untuk materi kelas 12 yang akan dibahas adalah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama caption, application letter, song, dan ditutup dengan explanation text. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama di kelas 10. Untuk materi yang pertama di kelas 10 adalah self-introduction and family relationship. Jadi di sini ada sebuah teks, silakan teksnya dibaca terlebih dahulu. Jadi soalnya adalah ungkapan apa yang cocok diucapkan oleh Ega untuk menjawab pertanyaan dari si guest. Option A, nice to see you. Option B, how do you do? Fine, thanks. I'm glad to know you. Dan option E adalah goodbye. Kita lihat pembahasannya. Jadi pembahasannya adalah the response from expression how do you do is how do you do. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Dan soal kedua adalah expression of congratulation. Silakan dibaca terlebih dahulu soalnya.
Jadi soalnya adalah, as one of his friends, how do you congratulate him? A. Alif, congratulations. Opsi B, thank you very much. Pilihan yang C, what a beautiful skirt you are wearing. Pilihan D, good for you, good luck. Kemudian pilihan E, may I say how elegant you look. Kita lihat pembahasannya. He reaches position of director only after a long struggle and hard work. Therefore, you must say congratulations to his achievement. Jadi di sini A yang pilihan C kemudian pilihan E itu merupakan contoh bentuk pujian atau ucapan selamat. Tetapi pilihan A merupakan pilihan yang paling tepat karena mengucapkan selamat atas kerja keras dan perjuangan si Alif. Sedangkan pilihan C itu pujian terhadap beautiful skirt atau rok cantik yang dipakai Alif. Sedangkan di sini kita tidak tahu apakah Alif memakai rok atau memakai celana. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan A. Selanjutnya descriptive text. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya tentang Petruk Cave atau Gua Petruk. Ya, pertanyaannya adalah what is the text purpose? Pilihan A, to inform readers about tourism in Kebumen. Pilihan B, to entertain reader about Petruk Cave. Pilihan C, to explain the reader about floors in Petruk Cave. Pilihan D, to introduce the local tourism in Kebumen. Kemudian pilihan D adalah to describe Petruk Cave. Pembahasannya adalah the text is describing the characteristic of Petruk Cave to the reader. Di teks yang ada ini menjelaskan karakteristik atau sifat-sifat Petruk Cave, Gua Petruk kepada para pembaca. Bisa kita lihat yang paragraf pertama berisi tentang penjelasan umum, yaitu dimulai dari kalimat Petruk Cave is one of the leading tourist attraction in Kebumen, Central Java. Kemudian dijelaskan juga lokasinya in Duku Mendayana, Candi Ringgo Village, Ayah Distrik, Kebumen Regency. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan karakteristik atau sifat-sifat atau ciri-ciri Petruk Cave. Yang pertama adalah there is no lightning atau tidak ada cahaya. Itu ciri pertama. Kemudian ciri kedua, Petruk Cave name is taken from Punokawan of puppet character. Jadi ciri kedua, asal nama Gua Petruk. Kemudian di ciri ketiga adalah atau sifat-sifat yang ketiga adalah there are 3 floors that are first is a basic cave, Hindu caves, and Petruk Cave. Dia ada 3 lantai. Yang pertama adalah lantai dasar, gua dasar, gua Hindu, dan gua Petruk. Di sini juga dijelaskan tentang basic cave, dijelaskan juga fungsinya dan ukurannya yaitu 100 meters away.
Setelah itu dijelaskan juga Hindu Cave dan Petruk Cave. Jadi berdasarkan ciri-ciri di atas, maka teks tentang Petruk Cave ini merupakan teks deskriptif atau description yang memiliki purpose, tujuan adalah to describe something to the reader atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Soal berikutnya tentang announcement, silakan dilihat terlebih dahulu teksnya. Ya, instruksinya adalah read the announcements and answer the question. Bacalah pengumuman ini dan jawab pertanyaannya. Ya, biasanya kalau ada soal teks pengumuman seperti ini, yang harus dicatat adalah yang pertama tanggal atau date. Kemudian yang harus dicatat adalah who is the announcement for? Untuk siapa pengumuman ini ditujukan? Kemudian yang ketiga adalah the writer of the announcement. Penulis dari announcement itu siapa? Dan yang terakhir adalah what event atau peristiwa apa yang diumumkan di announcement tersebut. Salah satu dari 4 ini biasanya selalu muncul sebagai pertanyaan di soal-soal ujian. Kita cek soalnya. When will the competition be held? Kapan pertandingannya dilaksanakan? Jawabannya mudah sekali karena sudah ada di teks. Tapi hati-hati karena biasanya ada jawaban yang membuat tipuan atau jawaban pengecoh, sehingga dalam mengerjakan soal seperti ini harus teliti. Jawabannya adalah B. Jelas tertulis di sana October 15, 2018. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang recount text atau text recount. Silakan teksnya dibaca terlebih dahulu. Judulnya adalah Bandung as Sea of Fire. Sama seperti announcement tadi, apabila kita menemui soal-soal teks seperti ini, silakan langsung saja dicatat atau fokus ke yang pertama adalah tanggal. Ya, tanggalnya di mana, kemudian what happened, apa yang terjadi. Kemudian who atau the character atau orang-orangnya atau karakter apa saja yang muncul di dalam sebuah teks tersebut. Biasanya selalu muncul pertanyaan yang seperti itu. Jadi tanggalnya adalah yang pertama March 24, kemudian jumlahnya di sini ada 200,000 residents. Kemudian ada lagi October 12. Kemudian ada lagi pelakunya adalah McDonald, ya, Brigadier of McDonald. Kemudian ada lagi adalah TRR forces and local people. Ada juga British forces. Ya, kemudian pertanyaannya adalah why was Bandung burnt by TRI forces and the local people? Kenapa kota Bandung itu dibakar oleh pasukan TRI dan orang-orang lokal? Pilihannya adalah A, B, C, D, E. Berikut penjelasan tentang recount text ini. Jadi, the strategy to fire Bandung was considered because the power of three forces and people's militia was not comparable to the British forces and Nika. Jadi alasan kenapa Bandung dibumi hanguskan oleh pasukan TRI, Tentara Rakyat Indonesia, adalah karena ada di sini bisa dilihat the power of three forces and people militia was not comparable. Jadi kekuatan dari pasukan TRI dan milisi tidak sebanding dengan kekuatan pasukan
Angkatan Darat Inggris, dan juga Nika. Jadi jawabannya adalah opsinya, pilihan yang tepat adalah pilihan A. The power of three forces and people militia was not comparable to the British forces and Nika. Soal selanjutnya adalah tentang naratif teks. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Judulnya adalah A Fox and a Crow. Sudah bisa terlihat di sini tokohnya ada dua, Fox dan Crow. Foxnya dengan ada namanya adalah Master Reynard the Fox. Untuk Crow di sini sepertinya tidak disebutkan namanya siapa. Ya, soalnya bisa dilihat. What is the moral value from the story? Pilihannya ada A, B, C, D, E. Kita lihat pembahasannya. Moral story usually is at the end of the text. Jadi untuk teks naratif yang memiliki moral value, biasanya moral value itu posisinya adalah di akhir teks. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Do not trust flatterers, atau jangan percaya orang yang suka menyanjung-nyanjung karena biasanya ada maunya atau ada niat tersembunyi. Ya, kita masuk ke grade 11 atau kelas 11. Ya, grade 11 kelas 11. Yang pertama tentang expressions of giving offer atau ungkapan menawarkan sesuatu. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. What is the correct expression to complete the blank? Apa ungkapan yang tepat untuk melengkapi titik-titik kosong? Di situ ada kalimat, ada sebuah frasa like a cup of coffee. Like itu menyukai secangkir kopi. Kira-kira ungkapan apa yang tepat untuk mengisi titik-titik kosong tersebut? Yang pertama adalah can I, I'll do, let's, should I, kemudian would you. Penjelasannya adalah based on the tone, the speaker is trying to offer a cup of coffee. The correct expression of offer is would you like. Jadi berdasarkan tema atau nada bicaranya, ada orang yang mencoba untuk menawarkan secangkir kopi. Sehingga ungkapan yang tepat adalah would you like. Sehingga kalimatnya menjadi would you like a cup of coffee. Apakah Anda berminat untuk secangkir kopi? Jadi di sini pembicaranya menawarkan secangkir kopi kepada lawan bicaranya. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, would you. Kemudian selanjutnya adalah expression of giving opinion atau memberikan pendapat. Silakan dibaca teksnya terlebih dahulu. Ada dialog antara Alex dan Bram, ya, very short dialogue pendek sekali. What do you think about the film? I think. Ini soalnya adalah complete the dialogue above. Lengkapi dialog di atas. Dilengkapi. Yang pertama adalah I like it. Thank you. You forget it. Let's go. Pardon me. Jadi penjelasannya adalah Alex is asking Bram's opinion about the film. Jadi di sini si Alex menanyakan
pendapat atau opini Bram tentang sebuah film yang baru saja diputar ya. Jadi untuk ungkapan yang tepat menyatakan opinion itu adalah opsi A, I like it. Kenapa? Karena kalau opsi B, thank you, itu merupakan ungkapan berterima kasih. Sedangkan di sini Alex tidak memberikan apa-apa kepada Bram. Kemudian opsi C dan D itu bukan merupakan ungkapan, tapi merupakan kalimat saja yang sering dipakai. Jadi tidak termasuk jawaban. Dan opsi E, pardon me, maafkan saya, ini merupakan ungkapan minta maaf atau expression of pardon, expression of sorry. Jadi kurang tepat di sini karena Bram tidak melakukan kesalahan, jadi tidak perlu meminta maaf. Selanjutnya kita akan membahas tentang text invitation atau undangan. Silakan teksnya dibaca terlebih dahulu. Aji, would you like dinner with me tonight? Ada sebuah short dialog singkat antara Aji dan Rima. Thank you, I'd love to. From the dialogue above, we conclude that. Jadi dari dialog ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, apakah A? Apakah B? Apakah C? D? Atau E? Jadi kita lihat dulu kesimpulan dari kalimatnya sesuai dengan pembahasan yang ada. Explanation based on the text, Aji invite Rima to dinner and Rima accept his invitation. Jadi di sini Aji, would you like dinner with me tonight? Nah di sini kan si Aji mengundang atau mengajak lawan bicaranya untuk makan malam, dinner. Kapan makan malamnya? Tonight. Itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan kedua adalah thank you, I'd love to. Kalimat I'd love to mengindikasikan bahwa si pembicara menerima tawaran dari pembicara pertama. Sehingga jawaban yang tepat berdasarkan penjelasannya adalah A. Aji invites Rima to have dinner together. Berikutnya adalah analytical exposition text. Silakan soalnya dibaca terlebih dahulu. Judulnya reading. Pertanyaannya adalah according to paragraph 2, who read for knowledge? Jadi kita bisa langsung loncat ke paragraf kedua. Ada 4 paragraf di sini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Paragraf kedua dimulai dari news readers sampai ke pleasure. Ya, ini adalah opsi ya pilihannya. A, B, C, D, E. Penjelasannya adalah look at the paragraph 2. Students have to read textbook in order to absorb the contents. Jadi di sini ada tertulis di sini students have to read textbooks in order to absorb the contents. Contents of the book has the same meaning with knowledge. Jadi isi dari sebuah buku itu artinya sama saja dengan pengetahuan atau knowledge. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, who reads for knowledge? Siapa yang membaca buku untuk mendapatkan pengetahuan? Jawabannya adalah students atau siswa. Lanjut kita membahas personal letter. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya.
Soalnya adalah, why is Fahri worried that he may fail the national examination? Kenapa Fahri takut dia bisa gagal pada ujian nasional? Di sini kuncinya adalah kalimat Fahri worried he may fail the national examination. Jadi, kalau bertemu soal seperti ini, langsung saja dicari kalimatnya. Fahri worried he may fail the national examination itu di mana? Kemudian setelah itu dicari kalimat terdekat di sana. Kita lihat dulu pilihannya. Penjelasannya, look at the second paragraph. Fahri is worried because he is still confused in solving mathematical problem. Ini tertulis di paragraf kedua adalah, I feel that they don't help. I am still confused in solving mathematical problems. I am just worried that I fail the national examination. Jadi jawaban yang tepat adalah E. He is confused in solving mathematical problem. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas cause and effect untuk grade 11. Silakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Ada dua kalimat. Yang pertama adalah I never brush my teeth. Yang kedua I have 5 cavities. Jadi soalnya adalah combine these two sentences into a new sentence contain good cause and effect. Gabungkan dua kalimat di atas menjadi kalimat baru yang memiliki hubungan sebab akibat. A. I have 5 cavities, so I never brush my teeth. B. I have 5 cavities, therefore I never brush my teeth. C. I never brush my teeth because I have 5 cavities. D. Because I never brush my teeth, I have 5 cavities. Dan E. I never brush my teeth in order to have 5 cavities. Explanation. Indicator of cause and effect are so, therefore, and because. Jadi ada 3 indikatornya di sini. Yang pertama adalah so, therefore, and because. So ada di pilihan A, therefore ada di pilihan B, dan because ada di pilihan C dan D. Kita cek dulu yang pertama. I have 5 cavities, so I never brush my teeth. Gigi saya berlubang, jadi saya tidak pernah sikat gigi. Nah, kalau diperhatikan sepertinya jawabannya tidak masuk akal. Karena gigi berlubang dulu, baru tidak sikat gigi. Kemudian opsi B, I have 5 cavities, therefore I never brush my teeth. Sama seperti opsi pilihan A tadi, tidak masuk akal. Yang C, I never brush my teeth because I have 5 cavities. Saya tidak pernah sikat gigi karena gigi saya berlubang. Jadi giginya berlubang dulu atau tidak pernah sikat gigi dulu. Pilihan yang D, because I never brush my teeth, I have 5 cavities. Karena saya tidak pernah menyikat gigi, gigi saya berlubang. Jadi pilihan yang jawaban yang tepat adalah pilihan D. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelas 12 dengan materi caption. Silakan dilihat dulu captionnya. Pertanyaannya adalah, what message does the sign indicate? Nah, di sini ada sebuah sign atau traffic sign, rambu-rambu lalu lintas. A. Vehicles are prohibited to turn right here. B. Vehicles are allowed to turn about here. C. Vehicles are prohibited to turn about here. D dan E.
Okay. Explanation: the traffic sign clearly indicates no about turn. Jadi rambu-rambu lalu lintasnya jelas sekali menunjukkan dilarang berbalik arah. Nah, ini siapa yang dilarang berbalik arah di sini? Karena ini rambu-rambu lalu lintas, maka yang dilarang berbalik arah adalah vehicle atau kendaraan. Jadi bukan pedestrians, bukan orang pejalan kaki. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Vehicles are prohibited to turn about here. Selanjutnya, application letter. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Pertanyaannya adalah, how does the applicant show that she is familiar with computer program? Jadi bagaimana pelamar membuktikan bahwa dia itu sudah terbiasa dengan program komputer. Pilihan A, B, C, D, E. Penjelasannya adalah, she is familiar with computer program because she has been operating computer since secondary school. Dia sudah terbiasa dengan program komputer karena dia sudah mengoperasikan komputer sejak sekolah menengah. Di sini tertulis di paragraf yang kedua. I have been operating computer since I was in secondary school. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C. Selanjutnya materi song atau lagu. Silakan dilihat terlebih dahulu. Ada teks lagu, Heal the World. Ada yang tahu lagunya? Ya, saya bisa saja memasukkan lagunya di sini, tapi kalau saya masukkan di sini nanti video saya terkena hak cipta. Jadi cukup dibaca saja liriknya bagaimana. Pertanyaannya adalah, what is the most appropriate theme for the song based on the lyric above? Apa tema yang paling cocok untuk lagu tersebut berdasarkan lirik di atas? A, B, C, D, E. Penjelasannya adalah, the most appropriate theme is people are dying, so make a better place for all people. Jawabannya adalah A. Kenapa di sini A? Kita cek terlebih dahulu untuk option E. Option E adalah heal the dying people and care for the world. Obati orang-orang yang sekarat dan perhatikan dunia. Sedangkan di sini tertulis heal the world, bukan heal the dying people. Jadi maksudnya adalah sehatkan dunia, bukan sehatkan orang sekarat. Kemudian care enough for the living of the world. Berikan perhatian terhadap kehidupan di dunia. Sedangkan di sini ada kata if you care enough for the living. Kalau kamu memperhatikan kehidupan. Ada kata kalau, sehingga belum tepat. Yang C, make it a better place for you and me. Buatlah tempat yang lebih baik untukmu dan untukku. Sepertinya yang C ini tema yang cocok, akan tetapi kesalahan yang pilihan C adalah for you and for me. Jadi membuat tempat yang lebih baik hanya untukmu dan untukku. Sedangkan di lirik tertulis for you and for me and the entire human race, untuk semua ras umat manusia. Jadi tidak cuma sebatas kamu dan saya. Yang B, heal the world and visit a doctor.
disuruh mengunjungi dokter. Nah, kira-kira dokter mana yang bisa membuka praktek untuk mengobati bumi ini? Jadi kalau yang B ini sepertinya betul, tapi sebenarnya salah. Yang kemudian adalah explanation text ya. Kita cek dulu explanation text. Soalnya adalah how is food processed in human body? Bagaimana makanan itu diproses dalam tubuh manusia? Please read text. Silakan baca terlebih dahulu teksnya. Nanti baru kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what process is happening in the second stage of the human digestive process? Apa yang terjadi di tahap kedua pada proses pencernaan makanan manusia? Jadi kuncinya adalah the second stage, tahap kedua. A, B, C, D, E. Kita lihat dulu pembahasannya. The correct one, the second stage is after the first stage. Jadi jawaban yang benar untuk second stage itu setelah first stage. Tahap kedua itu setelah tahap pertama. Kita cari yang mana tahap pertama. Tahap pertama adalah the first digestive process is in the mouth. Itu tahap pertama. What is happening? Apa yang terjadi di sana? The food is broken up into small pieces by the action of teeth mixed with saliva. Makanan dipecah-pecah menjadi butiran kecil dengan aksi gigi yang dicampur dengan air liur. Itu itu first stage, tahap pertama. Tahap kedua setelah ini adalah from the mouth. Jadi dari mulut, food passed through the esophagus into the stomach. Apa prosesnya? Here, the food is mixed with juice secreted by the cells in the stomach. Jadi untuk pilihan jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas latihan soal dan pembahasan USP Bahasa Inggris SMA level L1 atau level yang mudah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas level L1 terlebih dahulu, di mana level L1 itu merupakan level mudah, hanya memorizing atau menghafal saja dan identification. Untuk pertemuan berikutnya mungkin akan saya akan membahas kembali latihan soal dan pembahasan USP untuk level L2. Level L2 itu lebih sulit, dan selanjutnya kita akan membahas level L3 atau level yang paling sulit di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Demikian saya tutup. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.